Sabdo Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa 500 tahun lagi, tepat setelah runtuhnya kerajaan Majapahit. Tepat saat ini 500 tahun, sontak membuat para kadrun ketar-ketir. Siapa yang tak kenal dengan tokoh Sabdo Palon? Tokoh Sabdo Palon sangat dihormati kalangan umat Hindu, Buddha, dan aliran kejawen di tanah Jawa. Pada masa kerajaan Majapahit, Sabdo Palon mengemban tugas yang cukup berat, yaitu sebagai Panakawan Abdi Kinasih Prabu Brawijaya V. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, berikut ramalan Sabdo Palon yang sontak membuat para manusia hipokrit mulai ketar-ketir. Kenapa bisa? Yuk bersama kita simak terkait Noyo Genggong Sabdo Palon nagih janji. Sahabat Cahaya Dharma yang budiman, sebelum lanjut jangan lupa siapkan kopi break dan gunakan handset agar terdengar dengan jelas, agar tidak terjadi salah paham. Semeton sahabat Cahaya Dharma yang budiman, terkait keruntuhan kerajaan Majapahit, ini membawa kisah tentang sosok yang bernama Sabdo Palon Noyo Genggong. Sabdo Palon Noyo Genggong dikenal oleh masyarakat Jawa sebagai sosok historis yang memiliki hubungan dengan kekelaman dan keruntuhan Majapahit. Dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Sabdo Palon hidup di masa Brawijaya V atau Bri Kertabumi. Sabdo Palon merupakan tokoh legendaris yang dipandang sebagai pandita dan penasehat Brawijaya V. Terkait Sabdo Palon banyak dikisahkan dalam Serat Jangka Jayabaya Sabdo Palon oleh Pujangga Ronggo Warsito. Salah satu syairnya memuat ramalan kehancuran agama di tanah Jawa pasca 500 tahun keruntuhan Majapahit. Dalam syair tersebut, Sabdo Palon meramalkan kejayaan agama Budi, Sana Tanah Dharma. Istilah Sabdo Palon nagih janji, pasti semeton banyak yang penasaran. Untuk mengetahuinya, yuk kita simak bersama. Sabdo Palon nagih janji. Tokoh Sabdo Palon sangat dihormati di kalangan umat Hindu, Buddha, dan aliran kejawen di tanah Jawa. Mengutip dari beberapa jurnal manuskrip Nusantara yang berjudul Sabdo Palon Naya Genggong nagih janji. Sabdo Palon ini terlibat langsung dengan Sang Prabu dalam proses wawan sabda atau dialog dengan para wali, salah satunya Kanjeng Sunan Kalijaga. Sabdo Palon menganut kepercayaan Budi, yaitu agama Jawa yang sudah berlaku secara turun-temurun sejak dahulu kala, sebelum agama yang lain ada, sebelum mengenal dan diakui agama-agama yang lain. Itu dulu namanya agama Budi, masih zaman kerajaan, atau dikenal dengan Sana Tanah Dharma.
Sabdo Palon meramalkan kehancuran salah satu agama di tanah Jawa. Sair ramalan Sabdo Palon ini berbunyi, Papasteno nusa tekan janji yen wis jangkep 500 warsa kepetung zaman bla bla bla. Musnah bali marang ingsun gami budi madeg sawiji. yang artinya takdir Nusa sampai kepada janji. Jika sudah genap 500 tahun terhitung zaman titik-titik, admin tidak sebutkan, musnah kembali kepadaku, maka agama Budi berdiri menjadi satu. Inilah kebangkitan Sanatana Dharma di Nusantara. Dan melalui sairnya itu, Sabdo Palon memberitahukan tanda-tanda alam dan sosial kemasyarakatan yang akan muncul di zaman kembalinya nanti Sabdo Palon Noyo Genggong Nage Janji. Sabdo Palon menyatakan sumpahnya untuk kembali ke tanah Jawa dan sudah ada tanda-tandanya. 500 tahun lagi, tepat setelah Majapahit runtuh, pada masa itu agama baru yang sempurna, yakni agama titik-titik, tidak dijalankan paripurna oleh pemeluknya. Oleh karena itu, agama ini akan hancur dan digantikan dengan agama Budi Sanatana Dharma. Nah, sontak membuat oknum-oknum hipokrit ketar-ketir. Jika kita hitung dari waktu Sabdo Palon menyatakan sumpahnya, ini diprediksi akan kembali di abad ke-20. Sabdo Palon bersama anak buahnya akan menguasai tanah Jawa dan mengembangkan agama Budi di Nusantara. Nah, terkait dikisahkan beberapa riwayat sumpah Sabdo Palon Nagih Janji, ini banyak sekali diperdebatkan oleh banyak kalangan. Sebagian ada yang tidak mempercayainya, namun sebagian lain justru sangat menanti kedatangan Sabdo Palon. Yang ingat akan jati dirinya, akan leluhurnya, dia akan selalu dan menanti kedatangan Sabdo Palon Noyo Genggong. Nah, terkait dan mengingat beberapa ramalan Sabdo Palon, itu tidak bisa kita pungkiri sudah menjadi kenyataan di Indonesia. Ramalan tersebut diantaranya tentang letusan Gunung Semeru, Gunung Merapi, dan lain-lain. Adapun isi sairnya sebagai berikut. Hardi agung-agung samia, huru hara ngengirisi, gumaleger suara nira, lahar wutah kanan kering, ambleber angelebi, ngerajang wana lan desa agung, manung sania ken braste, kebo sapi samia gusis, sirna gempang tan wonten mangga puliho. Yang artinya gunung berapi semua. Huru hara mengerikan, menggelegar suaranya, lahar tumpah ke kanan dan ke kirinya, menenggelamkan, menerjang hutan dan perkotaan. Manusia banyak yang tewas, kerbau dan sapi habis, sirna hilang tak bisa dipulihkan lagi. Dan kalau kita amati secara seksama terkait hal-hal yang sudah terjadi, ini sudah diramalkan oleh Sabdo Palon sebelumnya dan sudah banyak yang terjadi dan menjadi kenyataan. Kalau terkait akan kembalinya agama Budi berjaya di tanah Jawa dan Nusantara, kita tinggal menghitung waktu yang akan menentunya, waktu yang akan menentukan.
Karena di mana-mana selalu muncul peninggalan-peninggalan sana tanah dharma yang bisa kita ketahui. Kenapa Allah memunculkan semua peninggalan-peninggalan sana tanah dharma? Karena Allah membuktikan bahwa Allah menyeleksi bahwa ajaran Budi akan berjaya kembali di Nusantara. Selamat tahun sahabat Cahaya Dharma yang budiman, tetaplah berbuat mengaktualisasi karma, kebajikan, kebaikan, karena itulah bekal kita sesungguhnya setelah pergi dari kehidupan ini. Dan tidak usah khawatir, karena alamlah yang akan menyeleksi dan membuktikan ajaran Budi, ajaran-ajaran sana tanah dharma. Semeton sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, silahkan berikan tanggapan komentar yang sopan dan selalu mantapkan serada dan bakti kita agar tidak mudah digerus oleh oknum-oknum manusia-manusia hipokrit. Selamat tahun sahabatku Cahaya Dharma yang budiman, terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan tiang haturkan banyak terima kasih. Sabdo Palon Noyo Genggong nagih janji pasti akan bisa kita saksikan.